Istanbul merupakan kota terbesar sekaligus terpadat di Turki yang memamerkan keanggunan berkelas di mata dunia sebagai pusat perekonomian negara. Istanbul juga satu-satunya kota yang memiliki lintas benua di dunia ini. Lintas itu dipisahkan Selat Bosporus di antara Laut Marmara dan Laut Hitam. Penduduk di antara selat itu terkenal begitu setia kepada negaranya, namun masing-masing penduduknya memiliki pemaknaan tersendiri, terutama dengan aktivitas sepak bolanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Dimulai ketika dalam perencanaan membuat kesebelasan sepak bola bernama Tokulubu di Istanbul yang terpecah karena Perang Balkan pada 1913. Salah satu penyebab terhapusnya Tokulubu karena Gakulakşizoglu dan Ali Samiyen mengundurkan diri. Kemudian dua orang itu menjadi presiden suatu kesebelasan sepak bola yang berbeda. Jan menjadi presiden Galatasaray yang lahir dari Galatasaray High School yang didirikan pada 1481 dan menjadi sekolah tertua di Turki. Sekolah itu sendiri berlokasi di Istanbul yang masuk wilayah Eropa, tepatnya di distrik bernama Galatasaray. Banyak orang Inggris yang menyamakan sekolah itu dengan Kolese Eton di Berkshire. Warna merah dan emas identik dengan Galatasaray yang didirikan Glubaba, seorang penyair di Istanbul kala itu. Jan yang tengah bersekolah di Galatasaray High School ditunjuk menjadi presiden Galatasaray setelah terciptanya Departemen Olahraga pada 1907. Jan punya cita-cita agar kesebelasan itu bisa bermain dengan baik seperti orang-orang Inggris yang mendominasi persepak bolaan Turki pada saat itu. Menurutnya hanya dengan begitulah orang-orang Turki bisa bersaing dengan para ekspatriat di Turki. Maka dari itu Galatasaray memiliki afiliasi dengan Inggris di sektor olahraga sehingga sukses di Istanbul. Mereka sering memenangkan liga domestik di Istanbul pada masa lampau. Di tahun yang sama dengan berdirinya Galatasaray, Necip Okaner dan Ziya Songülen membentuk klub olahraga Fenerbahçe. Mereka berdua bertekad untuk menjadikan Fenerbahçe sebagai klub olahraga merakyat di tengah perselisihan dengan hukum rezim Ottoman. Galatasaray merupakan representasi dari kaum kelas atas di Istanbul. Hal itu karena kawasan di sana merupakan berdiamnya aristokrat-aristokrat Turki yang sudah merasakan enaknya hidup ketika Kekaisaran Utsmani masih berdiri. Identitas elit inilah yang kemudian melekat pada diri Galatasaray, meskipun melebur dengan sendirinya sering berjalannya waktu. Berbeda dengan Fenerbahçe yang dikenal dengan klub masyarakat karena representasi dari kelas pekerja, Fenerbahçe sendiri merupakan gabungan dari dua daerah di Istanbul, yaitu Fener di kawasan mercusuar laut dan Bahçe di kawasan perkebunan. Tapi Fenerbahçe lebih cepat diakui karena memiliki ikon bernama Mustafa Kemal Atatürk. Ikon itu merupakan pahlawan Turki karena kepemimpinannya dalam gerakan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Sementara pertandingan pertama antara kedua kesebelasan itu terjadi pada ajang persahabatan yang dimenangkan Galatasaray dengan skor 2-0 pada 17 Januari 1909. Dua gol dicetak Amir Tej yang merupakan mantan pemain Fenerbahçe ketika pertama berdiri pada 1907. Tidak ada masalah antara Fenerbahçe dan Galatasaray pada waktu itu. Pertandingan antara kedua kesebelasan itu selalu berjalan aman dan tentram. Bahkan pernah ada petisi yang memerger kedua kesebelasan tersebut untuk kembali membentuk Tokulubu sebagai perlawanan terhadap klub-klub yang mayoritas pemainnya adalah non-Turki. Bahkan pada dasarnya kedua kesebelasan ini didirikan dengan tujuan yang sama. Bedanya tidak pernah ada kata-kata bermain seperti orang Inggris dalam kamus Fenerbahçe yang didirikan di distrik Kadikoy. Distrik Kadikoy masuk dalam Istanbul yang berada di benua Asia. Jika Galatasaray adalah tempat bercokolnya para bangsawan, Kadikoy adalah tempatnya pengusaha-pengusaha. Butuh waktu sekitar 25 tahun bagi Fenerbahçe dan Galatasaray untuk benar-benar menjadi seteru, sebab persaingan mulai panas sejak pertandingan 23 Februari 1934. Kala itu pertandingan mendadak berlangsung panas karena banyak pelanggaran terjadi. Alhasil di dalam dan luar lapangan Stadion Taksim menjadi arena perkelahian antara kedua pemain dan pendukungnya, sehingga pertandingan dihentikan sementara. Kemesraan antara Fenerbahçe dan Galatasaray pun berakhir pada hari itu. Konon sejak itulah hubungan baik Fenerbahçe dan Galatasaray berakhir dan menjadi insiden yang mengubah sepak bola Turki selamanya. Sampai muncul beragam nama kebencian mewarnai pertemuan ini, baik Intercontinental Derby, Kitararalasi Derby, atau Eternal Derby. Antara kedua kesebelasan itu pun menciptakan persaingan yang bersejarah dan selalu berapi-api di setiap pertandingannya. Permusuhan dan agresivitas merupakan kata yang muncul ketika dikaitkan dengan pertandingan antara kedua kesebelasan tersebut. Baik Fenerbahçe atau Galatasaray saling membenci satu sama lain dengan cara terburuk dan diaplikasikan ke setiap unsur di lapangan sepak bola. Apalagi aroma persaingan perebutan gelar semakin memperkuat kebencian mereka. Sebab Fenerbahçe dan Galatasaray merupakan kesebelasan sukses dan paling populer di Liga Super Turki. Galatasaray lebih memimpin karena sudah 21 kali juara dan Fenerbahçe 19 gelar dari rival abadinya tersebut. Begitupun dengan Piala Turki karena Galatasaray mengkoleksi 17 gelar dan Fenerbahçe 6 kali juara. Pertemuan kedua kesebelasannya selalu menjadi animo besar di Turki sampai saat ini.
Rekor jumlah penonton terbanyak di Liga Super Turki masih dipegang Intercontinental Derby ketika dihadiri 71.334 penonton pada 20 September 2003. Bahkan persaingan antara kedua kesebelasan ini juga tercipta di bidang olahraga lain seperti atletik, basket, dan voli. Persaingan derby interkontinental yang berabad-abad ini dianggap sebagai salah satu yang paling sengit di dalam sejarah sepak bola. Pertandingan kedua belah pihak semakin terkenal panas, baik itu dengan pertempuran fisik dan verbal di lapangan. Graham Souness adalah salah satu saksi sekaligus aktor di panasnya interkontinental derby pada leg kedua final Piala Turki 1996. Ia yang menjadi pelatih Galatasaray pada waktu itu berhasil memastikan gelar Piala Turki atas Fenerbahce selaku tuan rumah. Souness melakukan perayaan kemenangan dengan membawa bendera besar Galatasaray dan lalu menancapkannya di tengah lapangan Stadion Fenerbahce. Tersulut emosi, seorang pendukung Fenerbahce melompati pagar pembatas dan berlari ke arah Souness. Namun aksinya tertahan oleh anjing polisi. Souness pun dilarikan ke tempat yang aman. Sejak itu ia menjadi salah satu orang paling dibenci di Fenerbahce. Sementara pendukung Galatasaray memuja habis Souness dan menyamakannya dengan Ulubatli Hasan, pahlawan Turki terdahulu yang terkenal karena menancapkan bendera Utsmani dalam pertempuran Konstantinopel. Bagi Souness, tindakan itu adalah bentuk pembelaan harga diri, sebab ketika ditunjuk menjadi pelatih Galatasaray, ia diejek Ali Hadiarsen, presiden Fenerbahce dengan sebutan orang cacat. Penyebabnya, tak lama sebelum melatih Galatasaray, Souness harus menjalani operasi bedah jantung. Tapi manajemen Galatasaray menganggap insiden Souness itu sebagai tindakan tak sportif dan memutuskan kerjasama pada Mei 1996. Saat aku melakukannya dan berada di sana, aku benar-benar sadar bahwa para supporter Fenerbahce berusaha untuk masuk ke lapangan dengan cepat. Celoteh Souness seperti dikutip dari Last Word Football. Tindakan Souness bisa dibilang sebagai luapan kemenangan tersendiri karena Galatasaray sedang terseok-seok di Liga dan tersisih sejak babak kualifikasi Piala UEFA pada musim itu. Di sisi lain, kursi panas dalam derby interkontinental merupakan hal biasa. Baru-baru ini, Philippe Cocu dipecat jelang interkontinental derby pada November 2018. Fenerbahce tidak ingin mengambil resiko lebih tinggi karena sedang terpuruk dan enggan dipermalukan Galatasaray pada waktu itu. Kemudian pertandingan digelar tanpanya dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Usai pertandingan, para pemain masih saling berjabat tangan satu sama lain. Kemudian tiba-tiba perkelahian massal meletus. Jason Siqueira yang mencetak gol penyeimbang Fenerbahce dikejar para pemain Galatasaray. Jason berlari menuju terowongan pemain seperti tidak percaya pada kemampuannya untuk sendirian mengalahkan kejaran pemain-pemain Galatasaray. Dampak keributan tersebut, Jason, Badon Diaye, dan Roberto Soldado harus absen pada pertandingan berikutnya. Pertandingan ini sudah ada lebih dari 1 abad dan telah berkembang menjadi salah satu derby yang terbesar, paling intens dan saling menerima kepahitan. Hal itu dirangkum dengan penggunaan mosaik dan nyanyian dari para pendukungnya yang terus berusaha mengaum untuk mendapatkan kemenangan. Populer dan besarnya interkontinental derby memang berjalan dengan catatan hooliganisme masing-masing pendukungnya, mulai dari rasisme, vandalisme, dan pertarungan di dalam maupun di luar stadion. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.